Rasulullah ngasih peringatan, kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, kita tetap ittiba'us sunnah, kemudian kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hidup kita, kata Rasulullah, seperti al-qabidu al jamri, bagaikan memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu, akhirnya Ustadz Andri Kurniawan angkat bicara lagi ya terhadap siapa sih sosok Habib Rizik Syihab sebenarnya, yang mana Kang Deddy kurang suka dengan Habib Rizik. Oke, mari kita tonton bersama-sama ya Bapak ibu-ibu. Peringatan kepada umatnya berkenaan tentang masalah saum di bulan Ramadan. Rasulullah memberikan peringatan banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Banyak berarti keumuman, umumnya kata Rasulullah, kaum muslimin melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Apa kira-kira faktor penyebabnya? Ada dua faktor yang sangat fundamental sekali yang menyebabkan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Yang pertama, masalah nawaitu, niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas amal itu, kata Rasulullah, tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Bab masalah niat ini masalah yang sangat mendasar, masalah yang sangat fundamental sekali, prinsip. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan arahan yang konkret, tidak samar, jelas. Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka disuruh, padahal mereka tidak disuruh, artinya untuk menjalankan agama ini dengan lurus, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan meluruskan niat hanya kepada Allah, lillah, karena Allah, dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakanlah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi benar-benar kita diarahkan oleh Allah untuk beribadah, terlebih saum Ramadan. Benar-benar kita niatkan lillah, karena Allah, billah, untuk Allah, ala amrillah, sesuai dengan ketetapan Allah. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ada kepentingan, niat yang salah. Ada yang niatnya diet, nah itu. Ada juga berpuasa niatnya kepingin rezekinya bertambah. Bahkan ada yang niat berpuasa supaya jabatan, kedudukan, pangkatnya bertambah, semakin meningkat. Artinya benar-benar ketika kita beribadah, terutama saum Ramadan, jangan sampai ada interest-interest yang lain, ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ini masalah yang sangat mendasar, bukan masalah sepele. Kenapa banyak
yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas. Karena apa? Niatnya yang salah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, benar-benar kita niatkan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, billah, untuk Allah. Kemudian faktor yang kedua, penyebab seseorang tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga, ketika dia beribadah, dia menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Karena ibadah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah memberi wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Bahkan saat akhir kehidupan Rasulullah memberi wasiat kepada para sahabatnya. Kalau kita lihat asbabul wurud hadis itu, Masya Allah, banyak para sahabat ketika mendengarkan wasiat yang disampaikan Rasulullah ini, banyak yang tidak mampu menahan tetesan air matanya. Kenapa? Karena wasiat Rasul ini seperti seseorang yang akan meninggalkan untuk selama-lamanya. Rasulullah berwasiat di hadapan para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar takut kepada Allah azza wa jalla, wa sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Artinya dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa ta'ah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa anta amar alaikum abdun habasiyun, sekalipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habsyi. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabatnya al-mahdiyyin yang diberi petunjuk, min ba'di, sesudahku. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu, gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya kita disuruh komitmen, konsisten untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasiatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama ini, karena setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu dhalal, sesat, tempatnya di neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kita diperintah oleh Allah untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulnya. Apa wujud kita ittiba kepada Rasulnya? Yaitu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Kalau itu sudah kita aplikasikan terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini, Allah berjanji, janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Dalam satu hadits qudsi, kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah selamatkan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, doa-doanya makbul, tidak ada hijab.
mudah sekali diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan doanya, kalau ada seorang hamba dicintai oleh Allah, apa yang terbersit dalam hatinya Allah sudah dengar. Apa kalau bahasa Jawanya ini? Kretek batin. Allah sudah dengar. Itu tanda Allah cinta pada seorang hambanya. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, dia dimusuhi oleh orang lain, Allah nyatakan perang kepada mereka. Ini kecemburuan Allah luar biasa bagi hamba yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau menulis satu kitab diberi judul As-Syarah, 10 marhalah untuk membangun mahabbatullah. Salah satunya Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada seorang muslim dia ngaku mahabbatullah, dia cinta kepada Allah, tapi dia tidak mau ihya sunnah, dia tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cintanya kepada Allah itu palsu, kadzab, bohong. Bahkan Allah berjanji, tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu ulama-ulama Ahlus Sunnah mencoba untuk meringkas amalan sunnah yang bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Itu diringkas ada 7 amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya ditopang oleh dalil yang sahih, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, shaum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin itu derajat puncak manusia di sisi Allah. Harta yang kita miliki, jabatan, kedudukan, pangkat, keturunan, kecantikan, ketampanan, itu bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah. Apa makna imanan wa ihtisaban? Itu artinya ketika kita melaksanakan ibadah shaum bulan Ramadan, benar-benar sepenuh hati kita masuk dalam tataran i'tiqad, dalam hati kita yakini itu kewajiban sebagai seorang hamba Allah yang mukmin. Sehingga ketika kita mengaplikasikan, mengamalkan ibadah shaum pada bulan Ramadan itu, tidak ada lagi unsur keterpaksaan. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah shaum, tidak ada lagi keberatan. Itulah makna imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada seorang sahabat, beliau adalah Abu Umamah radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah? Rasulullah jawaban Rasulullah itu sampai diulang-ulang 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bissaum, alaikum bissaum, alaika bissaum, alaika bissaum.
Kerjakan puasa, kerjakan puasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena ibadah puasa itu nilai pahalanya tidak ada yang sebanding. Dalam satu hadis qudsi, ya, Allah mengabar, jadi kalau kita melakukan satu aktivitas ibadah itu untuk diri kita, tapi kalau ibadah saum, puasa itu untukku, kata Allah. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya dengan pahala dari 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan sunnah yang kedua, qiyamul lail, salat malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menegakkan ibadah qiyam pada malam harinya, itu qiyamul lail, salat malam atau salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama-ulama fikih benar-benar memberikan perhatian, terutama ketika kita sholat lail, syarat rukunnya harus benar-benar ditunaikan. Apa itu? Khusyuk dan tumakninah. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi tanggapan dari Ustadz Andri Kurniawan, sekaligus memberikan sebuah edukasi ya buat kita semua. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.